Mobil baru, yang baru sehari dimiliki. Sugianto tiba-tiba menghilang dari garasi. Pengurus rumah tangga keluarganya hanya tersenyum dan mengatakan bahwa putranya meminjam mobil itu untuk menghadiri sebuah pesta. Sugianto tidak berdebat. Ia tidak marah. Ia hanya mengangkat ponselnya dan menelepon polisi. Semua itu bermula belum lama ini. Setelah menyelesaikan lembur, Sugianto yang kelelahan mengemudikan mobil menuju apartemennya dan masuk ke garasi bawah tanah. Namun begitu tiba di tempat parkir pribadinya, ia langsung terdiam. Tempat parkir itu kosong. Ia menatap beberapa saat, lalu mengucek matanya. Tidak mungkin salah. Area B, tempat parkir nomor 114. Itu adalah tempat parkir miliknya. Namun mobil hitam baru yang baru diambil sehari sebelumnya, bahkan masih menggunakan pelat sementara, telah menghilang. Jantungnya langsung berdebar. Mobil itu hilang. Refleks pertamanya adalah menelepon polisi. Namun, sebelum sempat melakukannya, ponselnya lebih dulu berdering. Peneleponnya adalah Ibu Linda, pengurus rumah tangga yang tinggal bersama keluarganya. Dengan suara hangat seperti biasa, Ibu Linda bertanya, apakah Sugianto sudah pulang? Sugianto langsung menjawab bahwa mobilnya hilang. Mendengar itu, Ibu Linda justru tertawa kecil dan mengatakan bahwa dirinya hampir lupa memberitahu. Menurut Ibu Linda, mobil tersebut tidak hilang. Putranya, Bagas, membawanya keluar untuk menghadiri reuni teman sekelas. Bagas ingin menggunakan mobil baru itu agar terlihat lebih berkesan di hadapan teman-temannya. Karena mengira Sugianto dan istrinya akan pulang larut malam, Ibu Linda mengizinkan putranya membawa mobil tersebut. Ia bahkan berharap Sugianto tidak keberatan. Sugianto berdiri di tempat parkir yang kosong sambil memegang ponsel. Tangannya perlahan menggenggam semakin erat. Mobil itu dibelinya dengan harga lebih dari 300.000 yuan setelah melalui banyak pertimbangan. Mobil tersebut adalah hadiah bagi dirinya sendiri setelah bekerja keras selama setahun penuh. Selain itu, mobil itu juga akan digunakan untuk mengantar dan menjemput anaknya sekolah. Namun mobil yang bahkan belum sempat benar-benar dinikmatinya, itu kini digunakan seseorang untuk menghadiri pesta dan pamer kepada teman-temannya. Yang lebih mengejutkan, semua itu dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa memberitahu dirinya terlebih dahulu. Sugianto tetap diam. Sementara itu, Ibu Linda terus berbicara. Ia mengatakan bahwa Bagas adalah pengemudi yang baik dan pasti akan mengembalikan mobil sebelum tengah malam. Bahkan bahan bakarnya akan diisi penuh. Dengan nada yang sangat tenang, Sugianto bertanya, apakah Ibu Linda sedang berada di rumah? Ibu Linda menjawab bahwa dirinya sedang memasak makan malam, dan sebentar lagi Juwita serta Yaya juga akan pulang. Sugianto hanya mengatakan satu hal. Ia meminta Ibu Linda tetap berada di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Setelah itu, telepon langsung ditutup. Sugianto tidak berteriak. Ia tidak naik ke apartemen untuk mencari penjelasan. Ia hanya menarik napas panjang, membuka kembali ponselnya, lalu menelepon polisi. Ia melaporkan bahwa kendaraannya telah dibawa tanpa izin dan meminta petugas datang ke garasi bawah tanah kawasan tempat tinggalnya. Setelah selesai menelepon, Sugianto berjalan menuju pos keamanan. Petugas keamanan yang sedang bertugas Pak Jo segera berdiri ketika melihatnya datang. Sugianto menanyakan, apakah ada yang melihat mobilnya keluar sore itu? Setelah memeriksa catatan, Pak Jo menjelaskan bahwa sekitar pukul 4:20 sore, ada seorang pemuda turun dari lift dan langsung masuk ke mobil tersebut. Karena mengira pemuda itu adalah anggota keluarga Sugianto, ia tidak menaruh curiga. Mobil itu keluar menggunakan kartu akses tamu bernomor TG0827. Pemuda tersebut mengaku sebagai kerabat Sugianto yang sedang memindahkan kendaraan. Mendengar itu, Sugianto langsung mencatat nomor akses tersebut dan memotretnya. Pak Jo mulai menyadari bahwa situasinya tidak sesederhana yang dibayangkannya. Wajahnya langsung pucat. Ia bahkan menawarkan untuk membuka rekaman kamera pengawas. Namun Sugianto mengatakan bahwa polisi sudah dalam perjalanan. Ia hanya meminta seluruh rekaman, pintu masuk, dan keluar garasi sore itu disimpan untuk keperluan pemeriksaan. Pak Jo segera mengangguk dan bergegas menjalankan instruksi tersebut. Sementara itu, Sugianto berdiri memandangi tempat parkir yang kosong. Ia mulai menyusun seluruh kejadian di dalam pikirannya. Bagas membawa mobil itu pada pukul 4:20 sore. Namun Ibu Linda baru menelepon hampir 2 jam kemudian. Menurut Sugianto, itu bukan karena lupa. Ibu Linda sengaja menunggu sampai dirinya hampir tiba di rumah, agar kejadian itu terlihat seperti peminjaman biasa. Jika memang berniat meminta izin, seharusnya ia menelepon saat mobil dibawa keluar, bukan menunggu sampai pemilik kendaraan menyadari mobilnya hilang. Pemikiran itu membuat Sugianto semakin yakin. Ini bukan sekadar masalah meminjam mobil untuk menjaga gengsi. Kurang dari 20 menit kemudian, sebuah mobil patroli memasuki garasi. 2 petugas turun dari kendaraan tersebut. Seorang petugas senior bermarga Li dan seorang petugas muda yang membawa buku catatan. Sugianto menjelaskan seluruh kejadian. Ia menerangkan bahwa mobil tersebut baru dibeli sehari sebelumnya dan diparkir di tempat parkir pribadinya. Kemudian, mobil itu dibawa pergi oleh putra pengurus rumah tangga tanpa izin. Ia juga memberikan informasi mengenai Ibu Linda dan putranya, Bagas. Setelah mendengarkan penjelasan itu, petugas Li sempat mengatakan bahwa kasus tersebut terlihat seperti perselisihan pribadi dan mungkin dapat diselesaikan melalui mediasi. Namun, Sugianto menjelaskan bahwa kendaraan itu dibawa tanpa persetujuannya. Selain itu, ia hampir tidak mengenal pengemudinya. Ia tidak tahu apakah Bagas memiliki surat izin mengemudi yang sah, bagaimana kemampuan mengemudinya, atau apakah dirinya sedang berada dalam kondisi yang aman untuk mengemudi.
Menurut Sugianto, situasi tersebut bukan lagi sekadar persoalan pribadi. Ada risiko terhadap kendaraannya dan juga terhadap keselamatan orang lain. Penjelasan yang tenang dan terstruktur itu membuat petugas Lee mulai memandang kasus tersebut dengan lebih serius. Akhirnya, petugas Lee memutuskan untuk naik ke apartemen dan berbicara langsung dengan Ibu Linda. Ketiganya menaiki lift bersama. Begitu pintu apartemen terbuka, aroma masakan langsung menyambut mereka. Juwita, istri Sugianto, membuka pintu. Sementara putri mereka yang masih berusia 5 tahun, Yaya, berdiri di belakangnya. Saat melihat polisi berada di belakang suaminya, Juwita langsung terkejut. Sugianto menjelaskan dengan singkat bahwa mobil mereka dibawa oleh putra Ibu Linda, dan karena itulah ia memanggil polisi. Mata Juwita langsung membesar. Jelas ia baru saja pulang dan belum mengetahui apapun tentang kejadian tersebut. Tak lama kemudian, Ibu Linda keluar dari dapur masih mengenakan celemek dan memegang spatula. Begitu melihat polisi, senyumnya sempat membeku. Sampai akhirnya, petugas Lee menanyakan, apakah putranya yang bernama Bagas membawa mobil milik Sugianto. Ibu Linda mengakuinya. Menurutnya, Bagas hanya meminjam mobil itu untuk menghadiri acara kumpul-kumpul bersama teman-temannya. Ketika ditanya apakah Bagas memiliki surat izin mengemudi, Ibu Linda menjawab iya. Namun saat ditanya nomor surat izin dan jenis kendaraan yang boleh dikemudikannya, ia tidak mampu menjawab. Kemudian, petugas Lee mengajukan pertanyaan yang lebih penting. Apakah Bagas telah memperoleh izin dari pemilik kendaraan sebelum membawa mobil tersebut? Mendengar pertanyaan itu, Ibu Linda langsung melirik ke arah Sugianto. Dengan suara yang mulai goyah, ia mengaku bahwa dirinya mengira Sugianto dan Juwita tidak akan keberatan. Karena itulah ia memutuskan sendiri, tanpa meminta persetujuan mereka terlebih dahulu. Saat itulah Juwita akhirnya memahami seluruh kejadian. Wajahnya langsung memerah karena marah. Mobil itu bahkan belum sempat mereka nikmati sendiri. Namun Ibu Linda justru membiarkan putranya membawanya pergi tanpa sepatah kata pun. Meski begitu, Ibu Linda tetap berusaha meremehkan masalah tersebut. Ia berulang kali mengatakan bahwa Bagas hanya suka pamer sedikit dan pasti akan mengembalikan mobil tanpa kerusakan. Bahkan mereka bersedia mengganti biaya bahan bakar. Namun, bagi Juwita, persoalannya bukan terletak pada bahan bakar atau kerusakan. Masalah utamanya adalah prinsip dan hak kepemilikan. Ketika suasana mulai memanas, petugas Lee menghentikan perdebatan. Ia meminta Ibu Linda segera menelepon putranya dan menyuruhnya mengembalikan mobil saat itu juga. Dengan enggan, Ibu Linda mengeluarkan ponselnya dan menelepon Bagas menggunakan pengeras suara. Beberapa saat kemudian, panggilan terhubung. Dari seberang terdengar musik keras, suara orang-orang yang ramai, dan suara Bagas yang terdengar tidak terlalu fokus. Ia mengatakan bahwa pesta baru saja dimulai. Ibu Linda langsung memintanya pulang dan mengembalikan mobil. Namun Bagas justru membanggakan mobil tersebut. Ia mengatakan bahwa teman-temannya sangat iri melihatnya. Semakin lama mendengarkan, hati Sugianto semakin tidak tenang. Entah Bagas yang sedang minum, atau orang-orang di sekitarnya yang sedang minum. Yang jelas mobil miliknya berada di tengah situasi seperti itu. Ibu Linda mulai panik dan mengatakan bahwa polisi sedang berada di apartemen. Namun, Bagas justru tertawa. Menurutnya, ia hanya meminjam mobil dan tidak melakukan sesuatu yang besar. Bahkan ia dengan sombong mengatakan bahwa Sugianto adalah orang kaya dan membiarkannya menggunakan mobil baru. Sebentar seharusnya bukan masalah. Mendengar itu, ekspresi petugas Lee langsung berubah serius. Juwita memeluk Yaya erat-erat sambil menahan amarah. Saat itulah Sugianto melangkah mendekat ke ponsel. Dengan suara tenang tetapi tegas, ia menyampaikan bahwa, sebagai pemilik kendaraan, dirinya secara resmi meminta Bagas menghentikan penggunaan mobil tersebut dan mengembalikannya ke tempat parkir semula dalam waktu 30 menit. Ia juga menegaskan bahwa apabila batas waktu itu dilanggar atau terdapat kerusakan sedikit pun pada kendaraan tersebut, ia akan menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia. Polisi berada di tempat itu, dan Bagas bebas memilih apakah ingin mempercayainya atau tidak. Mendengar pernyataan tersebut, suasana di seberang telepon langsung berubah jauh lebih sunyi. Musik terdengar mengecil. Ketika Bagas berbicara lagi, nada sombongnya sudah menghilang. Namun ia tetap berusaha membela diri. Menurutnya, ia hanya membawa mobil itu keluar untuk bersenang-senang sebentar. Ia juga mengatakan bahwa ibunya telah bekerja keras untuk keluarga Sugianto. Karena itu, menurutnya, memanggil polisi hanya karena masalah tersebut terasa sangat dingin dan berlebihan.